Hai, selamat datang di videoku yang ketiga. Tiga. Jadi sebelum aku buat video ini, setelah aku buat video yang kemarin, tepatnya tanggal 28 Juni 2020, aku sakit. Curhat. Aku sakit mata. Curhat terus. Dan itu parah banget. Jadi mataku sampai warna merah dan berair. Kalian bisa lihat di videoku sebelumnya waktu sini mana aku masak telur. Ini videonya. Oh salah. Ini videonya. Ya ini. Coba kita zoom. Oh bukan itu. Ya itu. Itu masih satu mata. Setelah itu aku langsung diklaim masuk klan Uchiha. Hah? Enggak, setelah itu langsung dua-duanya. Jadi ini menyebar ke satu keluarga. Ibuku, adikku, kakakku, kakak iparku, Uchiha Madara, Uchiha Sasuke. Setiap bangun tidur mata nggak bisa langsung kebuka. Jadi kayak nempel gitu. Tapi sekarang udah sembuh. Tamat. Belum. Ngomong-ngomong, setelah aku buat video ini, baterai kameraku rusak. Jadi ada jeda waktu yang sangat lama dalam pembuatan video ini. Nggak tahu kenapa ya, mungkin drop sih. Karena setiap aku pakai itu cepet banget habisnya. Padahal full. Akhirnya aku beli online kayak adapter gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Salah. Ini. Kamu tinggal colok, terus tancepin, ini masukin, terus nyalain. Action! Hai! Selama lockdown di rumah, hal gabut yang sering aku lakuin adalah nonton film. Pernah aku mau nonton TV, tapi nggak sengaja malah kepencet berlangganan aplikasi film juga di TV. Ya mau nggak mau harus nonton film-filmnya dong. Terus, aku cari film yang ratingnya tinggi, tapi nggak semua film rating tinggi harus kita sukai. Akhirnya, hampir semua film aku tonton. Jadi, di sini aku akan jelasin ke kalian film apa aja yang udah aku tonton selama lockdown di rumah, dan film itu buat aku suka. So, filmnya dari tahun berapapun, jadi urutannya nggak ada pengaruhnya sama filmnya. Dan film ini sekali tonton langsung habis. Kalau misal film yang kalian suka nggak aku sebutin, berarti kemungkinan aku belum nonton filmnya atau aku nontonnya sebelum ada wabah COVID-19. Aku nggak akan kasih trailer, jelasin sinopsis atau sampai review filmnya. Waduh panjang banget sampai review filmnya. Aku akan jelasin kenapa aku suka film itu. Oke, langsung aja. Yang pertama, Let Me Eat Your Pancreas. Ini bukan film horor, zombie, atau thriller ya. Ini romance, tapi ya emang judulnya gini woi. Kalian tahu anime Kimi no Shoujo Utabetai atau I Want to Eat Your Pancreas? Ya, ini versi live action-nya. Kurang lebih ceritanya sama. Yang membedakan adalah alurnya yang maju mundur, tapi nggak bikin bingung, sakit kepala, migrain. Nah, yang bikin aku suka film ini adalah akhir cerita yang nggak ketebak. Udah. Itu aja, nggak spoiler kan? Iya, nanti aku kasih tahu dikit premisnya. Yang kedua, The Gangster, The Cop, The Devil. Habis dari Jepang ke Korea. Dari judulnya kita udah tahu ada 3 karakter dalam film ini. Jadi ada bos gangster yang diserang oleh sosok misterius sampai dia dibikin nggak berkutik dan terpaksa harus mencari keadilan ke polisi. Nah pertanyaannya, siapa sosok misterius itu? Intinya bukan hantu. Ya. Bukan hantu. Aku suka sama film ini karena adrenalin naik, tapi tetap enjoy, senang, gembira. Karena banyak dialog kocaknya. Dan aku suka endingnya. Yang ketiga, Scary Stories to Tell in the Dark. Jadi ceritanya ada anak-anak yang kepo sama rumah tua. Terus mereka lancang sama pemilik rumah marah. Udah, itu aja. Ya karena film ini katanya diadaptasi bebas dari novel horor anak legendaris. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu ya. Ya, kalian lihat sendirilah. Yang bikin aku suka adalah sinematografinya. Mantap, warnanya. Gak tahu kenapa ya, aku suka banget sama film yang warnanya kayak gini gitu. Dan dapat banget aura horor retronya. Oke, yang keempat, Beast Clawing at Straws. Kita ke Korea lagi. Tapi, film ini diadaptasi dari novel Jepang. Oke, aku punya pertanyaan untuk kamu. Kalau misal kamu nemu uang yang nominalnya banyak, apa yang akan kamu lakukan sama uang itu? Kamu ambil, kamu biarkan, atau kamu kembalikan? Film ini menceritakan tentang sekantong uang yang membuat semua orang yang melihat ingin mengambilnya. Meskipun karakter yang melihatnya nggak ada hubungannya sama sekantong uang ini. Yang bikin aku suka film ini adalah film ini udah bikin aku penasaran yang nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Film ini juga nyadarin aku tentang realitas sifat-sifat manusiawi. Yang kelima, The Battleship Island. Masih Korea. Korea terus. Ini yang terakhir. Film ini berdasarkan kisah nyata. Berkisah tentang akhir Perang Dunia Kedua sebelum jatuhnya bom di Nagasaki. 400 pekerja asal Korea mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri setelah mereka tahu rahasia kelam dari Pulau Hashima. Alasan aku suka film ini adalah, ya, karena kisah nyata. Kayak nggak nyangka aja hal yang di luar ekspektasi itu bisa terjadi di zaman dulu gitu. Wow. Yang keenam, Lion. Film ini diadaptasi dari kisah nyata perjalanan kisah hidup Saru Bradley. Saat berusia 5 tahun, Saru
seru, hilang. Dan pencarian keluarganya pun dimulai sampai dia umur ke-7. Hacksaw Ridge. Ya, ini film kisah nyata lagi. Tapi bagus boy. Jadi film ini diangkat dari kisah nyata Desmond Doss, tentara Amerika Serikat yang menolak mengangkat senjatanya karena dia nggak ingin membunuh orang lain. Film ini juga berlatar di Perang Dunia Kedua. Ini film keren banget, ngajarin kita buat jangan sekali-sekali memaksakan kehendak atau kepercayaan orang lain. Ya, kalian udah tahu, aku suka film ini karena kisah nyata. Oke, finish. Semua film udah aku sebenarnya ada satu film yang belum aku sebutin sih. Karena ini ada part 1 dan 2-nya. Kan tadi aku bilang kalau semua filmnya sekali tonton langsung habis. Tapi ini bagus, woi. Jadi, eman menurut disebut nono eman nono ya. Gak apa-apa lah ya. Disebut nono ya. Ya apa-apa lah, ini channelku. Ini film udah lama banget, tahun 2009. Yaitu adalah, kasih tahu nggak ya? Radcliffe. Kalian pernah main game Dynasty Warrior waktu episode Battle of Chibi? Ya, Battle of Chibi. Ini filmnya, strateginya jempol 2. Oke, udah semua aku sebutin. Ya, kegabutan ini membawa saya menonton film-film sampai ke tahun 2009 gitu. Mungkin next time aku akan rekomendasiin ke kalian film-film yang aku suka dan menurutku bagus, menurutku. Entah kalian, karena kita punya opini masing-masing. Oke, thank you. See you in the next video. Sorry, Brierly.